Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati pagi ini, kami boleh menikmati hari yang baru dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, menolong kami untuk kami dapat dipimpin sepanjang hari ini oleh keyakinan dan iman yang besar sesuai dengan kasih karunia Allah dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tolong kami, biarlah kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat 25 sampai dengan 27 atau 22 sampai 27 saya akan bacakan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di tengah padang gurun, di hamparan pasir yang begitu banyak, yang mungkin sangat sulit menemukan satu keperluan yang sangat inti dari manusia, itu air. Gitu ya. Ada sekitar 2 juta orang, ya. Walaupun Alkitab mencatat sekitar 500.000 karena hanya lelaki, tapi di sana diperkirakan ada 2 juta orang yang berjalan keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka berjalan, dikatakan di ayat yang pertama bahwa 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Di tengah teriknya panas, padang yang gersang, mereka mengalami satu titik di mana mereka membutuhkan kebutuhan yang sangat penting itu. Tetapi mereka berjalan bukan di lembah, bukan di daerah yang ada airnya, tapi mereka melaluinya di tanah yang begitu gersang dan kering. Kemudian seperti ada harapan mereka di sana, mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Kemudian di sana ada air tetapi rasanya pahit dan tidak bisa diminum. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan sebatang kayu ke dalam air itu, dan terjadilah pertolongan Tuhan bahwa Allah mengubah air itu menjadi manis. Bahkan tidak hanya itu, ketika dikatakan mereka sampai di Elim, dikatakan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel pada saat itu. Mereka membutuhkan air, mereka juga membutuhkan asupan energi untuk mereka dapat berjalan. Dan Tuhan dikatakan memberikan 12 mata air dan juga 70 pohon korma. 12 mata air sama seperti jumlah ke-12 anak Yakub, dan Tuhan memelihara mereka. Mereka tidak berebut. Di tengah padang yang gersang, Tuhan menyatakan kasih setianya. Mungkin sangat sulit berjalan di padang gurun yang panas sekali, tetapi Tuhan di sini menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Ketika mereka butuh air, Tuhan sediakan ada 12 mata air, kemudian ada 70 pohon kurma. Ya, kita tahu kurma mempunyai nutrisi yang baik bagi tubuh karena rasanya agak manis dan itu memberikan kita kekuatan. Disinilah Tuhan menyatakan kebesarannya, memberikan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita mengalami atau saat ini tengah berjalan di tengah keringnya entah perekonomian, keringnya kerohanian. Tetapi ingat yang pasti bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin saat ini kita mengalami kekeringan secara perekonomian, tetapi percayalah, Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan ketika kita mengalami kekeringan secara kerohanian, berserulah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memuaskan kita dengan hasratnya, memberikan kita apa yang menjadi kebutuhan kita, memberikan apa yang menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah akan menolong kita, akan menyertai kita dan memberkati kita. Karena kita percaya bahwa ketika setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Katakan bahwa kalau kita meminta, Tuhan memberikan. Dan mari berdoa, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apakah kebutuhan akan perekonomian, kebutuhan dalam hal kerohanian? Berseru kepada Tuhan dan minta kepadanya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita pada hari ini. Mungkin yang Tuhan berikan itu cukup untuk kita nikmati dan memuaskan hidup kita, tidak menjadikannya menjadi satu hal yang terus kita cari, tidak, tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita dan itu cukup bagi kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini biarlah penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu bagi kami dalam keadaan kering, dalam keadaan melalui tanah gersang. Kami mau Tuhan terus mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberkati kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan sediakan yang cukup bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah Engkau juga menyertai setiap jemaat-Mu yang mungkin ada yang bekerja, ada yang menikmati libur mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka perbuat Tuhan berhasil. Buat anak-anak sekolah, Tuhan berkati mereka juga, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang mungkin lagi berada dalam masa liburan, Tuhan berikan mereka kesegaran jiwa, kesegaran rohani juga dan jasmani mereka, supaya mereka bisa terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.